Nah, di sini dikatakan bahwa pemrograman linear merupakan salah satu cara paling sederhana untuk melakukan optimasi yang dapat membantu menyelesaikan masalah rumit dengan membuat beberapa asumsi penyederhanaan. Nah, jadi di sini ada penekanan bahwa masalahnya tidak apa-apa rumit, tapi kalian harus bisa membuat asumsi yang sederhana untuk membantu penyelesaian masalahnya. Dan ini termasuk teknik pemodelan matematika yang menggunakan suatu fungsi linear yang dimaksimumkan atau diminimumkan saat dikenakan pada berbagai kendala. Ya. Jadi di sini juga ada implisit bahwa kendalanya boleh lebih dari satu. Nah, teknik pemodelan matematika ini telah digunakan ya atau amat berguna sebagai panduan dalam pengambilan keputusan secara kuantitatif dalam perencanaan bisnis, rekayasa industri, dan juga bidang-bidang sosial dalam ilmu fisika. Nah, di rujukan nomor 2 ini saya baca pemanfaatannya agak sedikit kurang di bidang-bidang sosial dan ilmu fisika. Nah, mungkin khususnya untuk di fisika itu karena kita memiliki cara-cara lain, modelan lain untuk menyelesaikan permasalahan kita dan tidak menggunakan linear programming. Nah, di linear programming ini ada sesuatu keleluasaan yang secara umum tidak terdapat di fisika, yaitu bahwa hubungan antara variabel itu awalnya kita tidak tahu, jadi kita bisa tebak. Saya refresh sedikit mungkin ya, salah satu teori yang cukup mengagumkan menurut saya saat saya kuliah di fisika itu saya dapatkan di TPB, yaitu mengenai teori kinetik gas. Jadi kalian masih ingat di teori kinetik gas itu ada impuls, ada momentum, ada hukum ketiga Newton, ya, ada energi kinetik, ada rata-rata dan sebagainya itu digabung sehingga nanti menghasilkan hubungan antara besaran makroskopik yaitu tekanan dan volume dengan hubungan antara besaran mikroskopiknya, properti dari partikelnya itu energi kinetik rata-rata dari partikel gasnya yang bisa dinyatakan kemudian dengan temperatur. Nah, ini kalian bisa lihat bahwa misalnya persamaan idealnya kita ambil yang berbentuk PV sama dengan nRT. Nah, ini P kali V sama dengan NR kali T. Bila kita batasi sistem tertutup ya, dan terisolasi, artinya tidak ada partikel yang boleh keluar atau masuk, N-nya kita anggap konstan, berarti kita hanya punya 3 variabel, P, V, dan T. Dan kita tahu bahwa P kali V dibagi T sama dengan konstan. Nah, di sini kita lihat bahwa kita sudah punya hubungan PV per T itu konstan. Jadi kita tidak, biasanya jarang kita menggunakan misalnya contoh dalam hal ini linear programming, di mana variabelnya harus kita tuliskan C1 kali V tambah C2 kali T tambah C3 kali P sama dengan F. F-nya adalah misalnya kita katakan sebagai persamaan gas. Nah, itu jarang kita lakukan. Karena kebetulan kita sudah punya hubungan antara variabel-variabel fisik yang penjelasannya secara teori pun sudah ada. Nah, ini mungkin yang salah satu yang menyebabkan kenapa linear programming tidak terlalu lazim digunakan di fisika secara umum. Akan tetapi, bila suatu saat kalian berhadapan dengan sistem yang pemodelan fisiknya belum ada, itu kalian sah-sah saja menggunakan optimasi, misalnya linear programming atau yang lainnya, untuk mendapatkan dulu bentuknya. Kemudian setelah itu, baru kalian bisa gunakan itu untuk mendevelop, mengembangkan teorinya. Jadi mungkin kalian masih ingat Dirac-Taylor ya. Jadi bayangkan saya punya fungsi, kalau saya sudah tahu bentuknya, fungsinya sama dengan konstan, yaitu PV per T tadi, anggaplah gas ideal PV per T. Nah, kita bisa turunkan PV per T ini atau fungsinya ini sebagai hampiran terhadap P, terhadap V, dan terhadap T. Jadi nanti kita dapatkan deret. Kita dapatkan deret, kalau deret Taylor kita punya deret sampai suku hingga nanti ada T pangkat 0, T pangkat 1, T pangkat 2, sampai T pangkat N, tapi di depannya masih ada suku V kali T-nya ya, karena kita turunkan dalam satu variabel lain kita anggap tetap. Nah, kemudian deret lain, di situ ada P per T kali V pangkat 1, V pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya, dan lain-lain. Jadi kalian dapatkan beratus-ratus suku. Nah, ini sebenarnya bukan masuk linear programming, yang lebih masuk ke non-linear programming. Tapi intinya adalah apapun yang bentuk fungsinya, begitu kita gunakan Dirac-Taylor, kita bisa dapatkan fungsi yang merupakan bentuk dari penjumlahan. Nah, penjumlahan ini kalau kita potong pada suku pertama, itu akan kita dapatkan sebenarnya adalah bentuk daripada linear programming. Jadi kalau kita katakan apakah fungsi gas ideal bisa didekatkan dengan linear programming, bisa untuk keadaan tertentu di mana kita cukup berhenti pada suku kedua, maaf bukan suku pertama, pada suku kedua, sehingga sisa-sisa suku lainnya bisa kita anggap cukup kecil. Jadi kalau kalian ingat dari Taylor,
di situ ada suku di mana ada delta variabel tertentu pangkat n. Jadi suku ke n itu pangkatnya makin besar. Jadi kalau selisih itu kita gunakan yang kecil, maka suku itu bisa kita abaikan. Jadi itu salah satunya bahwa apakah linear programming secara umum bisa digunakan untuk bisnis? Bisa. Tapi kalian harus ingat, tahu bagaimana batasannya sehingga berapa suku yang perlu diabaikan dari Taylor. Nah, bila sudah lebih dari 2 suku, sudah masuk ada suku kuadrat atau suku campurannya, nah itu linear programming tidak lagi bisa digunakan. Jadi kita misalnya kalau sudah ada suku untuk gas ideal tadi, P kali V atau P kuadrat atau V kuadrat atau T kali V dan sebagainya, itu kalian harus menggunakan quadratic programming. Nah, mungkin untuk reference tadi, kalau kalian masih ingat di fisika statistik atau termodinamika, itu selain hukum gas ideal itu ada persamaan gas yang lain, itu persamaan van der Waals ya. Nah, van der Waals itu sudah ada suku koreksinya per V dan V kuadrat ya. Nah, jadi kalian lihat nanti ada lagi persamaan gas-gas yang lain yang diajarkan di teknik mesin, itu ada sekitar berapa puluh persamaan gas. Nah, itu suku-suku koreksinya muncul semua. Karena untuk beberapa siklus tertentu itu harus perlu yang lebih presisi, tidak bisa hanya dianggap sebagai gas ideal. Nah, di sana kalian akan bisa lihat bahwa aproksimasi yang dilakukan itu akan memerlukan itu yang lebih panjang. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya ya. Jadi di sini terdapat langkah-langkah pada saat kita mendefinisikan suatu permasalahan pemrograman linear. Ya. Jadi pertama adalah identifikasi variabel desisi atau tadi X. Kemudian kita tuliskan fungsi objektif atau tadi F yang memetakan X dari himpunan bilangan real berdimensi N ke himpunan bilangan real berdimensi 1. Kemudian kita singgung kendalanya. Kendalanya apa? Kalau tadi masalah kalian memberikan, diminta membeli buah itu, kendalanya tadi uang yang diberikan, terus kemudian macamnya harus ada 2. Nah, kemudian satu lagi, nah setelah itu bisa nyatakan secara eksplisit pembatasan tidak negatif atau sebenarnya tujuannya apa gitu. Nah, tujuannya tadi kita mendapatkan sebanyak mungkin jumlahnya gitu. Jadi itu perlu kita definisikan. Ini langkah-langkah ini langkah-langkah generik ya. Artinya secara umum bisa diserahkan, tapi untuk beberapa kasus tertentu perlu ada modifikasi yang spesifik untuk kasusnya. Nah, kemudian untuk linear programming atau pemrograman linear, baik variabel desisi, fungsi objektif, dan kendala harus menggunakan fungsi linear. Jadi kita batasi itunya fungsi linear. Jadi walaupun sebelumnya ada kendala yang dinyatakan dengan lebih besar atau lebih kecil itu merupakan fungsi linear, secara umum itu tidak harus. Jadi boleh kendalanya pun merupakan fungsi tidak linear, bisa parabolik atau berbentuk lingkaran hanya dalam daerah tertentu dan sebagainya itu boleh. Tapi untuk pemrogram linear, kita sekarang nyatakan bahwa variabel desisinya, fungsi objektif, dan kendalanya merupakan fungsi linear. Jadi contohnya nanti kalau kalian belajar lebih lanjut mengenai deep learning atau machine learning, misalnya kalian punya 2 variabel saja, taruh 2 variabel, apapun misalnya kaitan antara jenis pekerjaan dengan penghasilan dan sebagainya gitu. Nah, itu nanti ada transformasi variabel, ada bisa menggunakan kernel bahwa X itu variabel, X1 itu variabel, X2 variabel, X1 kali X2 juga variabel baru, X1 bagi X2 variabel baru dan seterusnya. Jadi di situ bisa didapatkan bahwa variabelnya tidak lagi bersifat linear, bisa saling bergantung, bisa juga merupakan pangkatnya, akarnya atau sebagainya. Nah, untuk linear programming dibatasi masing-masing variabel itu hanya merupakan fungsi linear ya. Jadi kalau di sini misalnya kalian punya 2 variabel yang datanya ada di lapangan, misalnya X1 dengan X2, kalian bisa bikin variabel X3, tetapi variabel X3 itu hanya boleh C1 kali X1 tambah C2 kali X2. Nah, X4 hanya boleh dan seterusnya. Nah, tapi kalau pemrograman linear, kalau kalian punya X1 saja, X2 saja, kemudian ada X3 sama C1 tambah C1 X1 tambah C2 X2 itu tidak merubah banyak ya, artinya begitu kalian lakukan itu sama saja dengan hanya menggunakan X1 dengan X2 gitu. Jadi di pemrograman linear, single variabel dari data yang ada itu sudah cukup. Kita tidak perlu membentuk variabel baru karena batasannya adalah semua variabel harus fungsi linear. Nah, kemudian kita memiliki notasi, jadi kembali di review notasi yang ada, yaitu X tadi, jangan dilihat X sebagai hanya satu nilai, tapi merupakan kumpulan dari
Jadi merupakan himpunan dari kumpulan nilai ya. Maaf ini lupa tanda posnya di sini. Dengan N menyatakan dimensi atau jumlah elemen dari X. Ya. Nah kemudian tadi disinggung kembali fungsi objektif ini persamaan 2 memetakan X yang berdimensi N dari himpunan bilangan real menjadi fungsi X yang berdimensi 1 pada elemen real, pada himpunan real. Jadi fx-nya nyatakan dengan C transpos X dikali atau C transpos X dikali X sama dengan C1 X1 tambah C2 X2 terus sampai Cn Xn dengan J-nya sampai C1 C2 sampai Cn transpos. Jadi tanda transpos ini menyatakan karena ini merupakan hanya satu baris, sebenarnya dia hanya merupakan satu kolom. Jadi C itu sebenarnya rumusan yang ini dituliskan dalam bentuk satu kolom ya, terdiri dari n baris. Nah karena tidak hemat menuliskan matriks kolom dalam satu baris dalam kalimat seperti ini. Kemudian kendala dituliskan dalam bentuk pertidaksama seperti ini. Nah di sini A ini ada indeksnya lagi, jadi AJ1, A1 tambah AJ2, X2, maaf ini harusnya X1 ya, ini salah tulis. Terus seterusnya sampai AJN kali XN kurang dari BJ. Ini adalah satu kendala. Jadi satu kendala, nah boleh terdapat berbagai kendala. Jadi kendala yang tadi misalnya untuk yang membeli buah tadi, ini adalah uang yang diberikan. Jadi harus kurang dari sekian. Nah kemudian kendala yang berikutnya adalah jumlahnya harus lebih besar daripada satu misalnya, karena macamnya harus lebih dari satu. Jadi tadi jeruk dan apel misalnya tidak boleh jeruk saja, tidak boleh apel saja. Jadi harus ada dua buah. Berarti jumlah macamnya harus lebih dari satu. Fungsi objektifnya akan dimaksimumkan dan minimum adalah tadi jumlahnya. Jadi kembali di sini adalah jumlah barang pertama tambah jumlah barang kedua harus maksimum. Nah itu. Jadi kita untuk kasus tadi membeli buah tadi itu ada satu fungsi objektif dan dua kendala. Nah, maaf nih tadi. Solusi dicari dengan meminimumkan atau memaksimumkan sebenarnya. Persamaan dua dengan kendala yang diberikan pada persamaan tiga. Ya. Oke, baik, sekarang kita masuk ke salah satu contohnya. Nah, contohnya adalah di sini yang salah satu bentuk yang terkenal yaitu permasalahan salesman traveling problem ya, permasalahan penjajah barang keliling ya. Jadi ini adalah suatu problem di mana misalnya kalau di sini FedEx itu dia harus mengantarkan 6 paket dalam satu hari. Nah kemudian ada gudang yang terletak di titik A, kemudian tujuan dari delivery itu ada 6, yaitu U, V, W, X, Y, dan Z. Jumlahnya, kemudian ada suatu garis yang menyatakan jarak antara lokasi. Ini tidak dicantakan beloknya sebagainya, tapi kira-kira jaraknya seperti itu dikarenakan untuk menghemat waktu dan juga menghemat bensin yang dihabiskan, dia perlu mencari jarak misalnya. Bagaimana rute yang paling tepat sehingga dia bisa mengantarkan barang di semua tempat, kemudian bisa kembali dengan lebih cepat dan bisa menggunakan bensin paling sedikit. Jadi tadi jaraknya diminimalkan, kendalanya misalnya ada syarat waktunya harus kurang dari sekian, setidaknya waktunya itu harus kurang dari jam kerja dia ya. Jadi jangan sampai dia kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, selesai bekerja baru jam 5 atau jam 6, berarti rute yang dipilih itu salah. Jadi itu satu syarat batasnya. Kemudian dari supervisornya diberikan bahwa kamu hanya saya berikan bensin 20 liter loh. Kalau lebih kamu bayar sendiri. Nah, jadi artinya syarat berikutnya bensinnya harus kurang lebih sama dengan 20 liter sampai dia kembali ke tempat. Nah, itu dua syarat itu. Nah, kemudian dia ingin apa? Meminimumkan apa atau memaksimalkan apa? Misalnya meminimumkan waktu. Biasanya berarti fungsi objektifnya hanya meminimumkan waktu. Jadi fungsinya harus dibuat supaya menghasilkan waktu pada akhirnya. Atau bisa juga meminimumkan bensin yang digunakan. Tapi karena kedua hal ini sudah diberikan oleh syarat sebagai kendala, kita tidak perlu itu. Nah, misalnya yang lain adalah kalau untuk kasus ini saya detailnya tidak terlalu paham karena di sini tidak ceritakan lebih detail di bawahnya. Tapi misalnya untuk kasus traveling sales
main problem itu seberapa banyak rumah atau toko yang bisa dikunjungi untuk dijajakan barang-barangnya. Jadi memaksimalkan jumlah toko yang dikunjungi gitu. Nah, saya dulu berkenalan dengan problem ini adalah waktu saya kira-kira 1 tahun ya, atau 1 tahun, 2 tahun di atas umur kalian waktu saya menjadi asisten fisika dan komputasi kebetulan, dan pemrograman komputer saat itu ada. Itu kami diminta untuk menjadi asisten dari guru-guru ya. Kita pergi ke daerah, kita mengajarkan guru-guru, waktu itu masih pemrograman Pascal. Nah, saat pulang itu, saya waktu itu dapat di daerah Surabaya, saya harus pulang ke Bandung. Nah, Bandung saat itu belum seperti sekarang, bandaranya lebih pendek landasannya, sehingga kalau malam dalam keadaan gelap dan kebetulan hujan itu kita tidak bisa mendarat. Gitu. Nah, jadi diinapkanlah saya di Surabaya setengah hari gitu, pagi-pagi sebelum subuh sudah diberangkatkan kembali ke Bandung. Alhamdulillah sampai dengan baik ya di Bandung. Nah, di situ kalau kalian nanti misalnya menjadi dosen terbang atau misalnya menjadi seseorang yang diminta untuk mengunjungi cabang-cabang, nah itu ada lagi tambahan kendala. Jadi kalian bisa mengunjungi Makassar, mengunjungi Jakarta, mengunjungi Bandung, mengunjungi Surabaya dan sebagainya dalam satu hari misalnya bisa 2-3 kota datang memberikan pengarahan, kemudian pindah lagi ke kota lainnya. Urutan daripada bandara yang dikunjungi itu, Bandung tidak boleh masuk lewat dari tengah hari, kebayang ya. Jadi jangan sampai menempatkan Bandung itu di malam hari atau di sore hari, karena kemungkinan besar hujan dan kalian tidak bisa mendarat. Begitu kalian tidak bisa mendarat, urutan daripada schedule kalian akan bubar. Jadi di sana kalian harus ubah supaya Bandung dikunjungi pada pagi hari dan kalian berangkat dari Bandung kalau bisa siang. Jadi jangan sampai berangkat dari Bandung pun malam. Nah, dengan itu persoalannya jadi lebih rumit daripada yang ditampilkan di sini. Jadi ada lagi kendala, misalnya dalam hal ini, X ini harus pertama-tama dikunjungi, nggak boleh terakhir, ya, karena terakhir sudah malam, jalannya gelap dan sebagainya. Itu ada kendala lain. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, baik untuk hari ini demikian materi yang diberikan. Terima kasih atas perhatian.